Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Bu Heri, mata pelajaran IPS. Kali ini Bu Heri akan membahas materi kelas 8 di semester 2, yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Disimak ya. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bila keluar rumah. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Dan semoga COVID-19 segera berakhir ya. Kita langsung saja pada materi, yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajarannya antara lain, peserta didik dapat menganalisis proses penguasaan Jepang di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebijakan militer Jepang di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sikap kaum pergerakan nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang keempat, menganalisis perlawanan bersenjata melawan Jepang. Adapun cakupan materinya antara lain, yang pertama adalah proses penguasaan Jepang di Indonesia, yang kedua, kebijakan pemerintahan militer Jepang di Indonesia, yang ketiga, sikap kaum pergerakan, dan keempat adalah perlawanan bersenjata. Yang pertama, proses penguasaan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia ditandai dengan pengaboman Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941 yang terjadi di pangkalan Angkatan Laut, tepatnya di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Serangan yang dilancarkan terus-menerus oleh Jepang mampu menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat, sehingga Jepang memerlukan sumber daya yang melimpah untuk kembali menggempur Amerika Serikat. Negara Indonesia menjadi sasaran empuk karena sumber daya yang dimiliki sangat melimpah, baik untuk bahan industri perang dan cadangan logistik seperti aluminium, minyak bumi, dan timah, serta sebagai daerah pemasaran hasil industri negara Jepang. Wilayah Indonesia yang dikuasai Jepang bisa dilihat dari peta. Kemudian saya jabarkan. Yang pertama, tanggal 11 Januari 1942, Jepang menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Yang kedua, pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang menguasai Balikpapan yang merupakan kota minyak. Yang ketiga, pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang menguasai Jakarta, dan pada tanggal 8 Maret 1942, resmi Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan kekuasaan wilayah Indonesia dari pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura, dan pihak Belanda diwakili oleh Jenderal Terporten, sehingga resmi pada saat wilayah Indonesia jatuh ke tangan penjajahan Jepang. Berikutnya, kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, antara lain, yang pertama, Pemerintah Angkatan Darat Tentara 25 daerah Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat 16 daerah Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, Pemerintah Angkatan Laut Armada Selatan 2 daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku dengan pusat di Makassar. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakat bentukan Jepang antara lain, yang pertama Gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang B yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau yang dikenal dengan Putra. Yang C adalah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia dan Masyumi. Yang D adalah Jawa Hokokai. Yang pertama, Gerakan 3A.
Gerakan 3A dibentuk sebagai propaganda Jepang, didirikan pada tanggal 29 April 1942 oleh Shimizu Hitoshi. Bertujuan untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Namun pada tahun 1943, gerakan 3A dibubarkan karena dianggap kurang mendapat perhatian rakyat. Yang kedua adalah Putra. Jepang membentuk Putra atau disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 16 April 1943 oleh 4 serangkai. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibandingkan kepentingan Jepang sendiri. Sehingga pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putra. Berikutnya adalah MIAI dan Masyumi. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin atau disebut dengan Masyumi pada tanggal 4 September 1942, pemerintah Jepang menginginkan MIAI aktif kembali yang sempat sebelumnya dibekukan organisasinya oleh Belanda. Tujuannya karena agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus menarik simpati golongan ini untuk membantu Jepang pada Perang Asia Timuran. Pada bulan November 1943, MIAI resmi dibubarkan diganti dengan Masyumi dengan ketua dan wakil ketua yaitu Hashim Asy'ari dan Mas Mansur. Jawa Hokokai atau disebut dengan Gerakan Kebaktian Jawa. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa merupakan organisasi massa yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang di Jawa pada tanggal 8 Januari 1944 sebagai pengganti Putra. Organisasi ini bertujuan mempersiapkan dan menggerakkan seluruh rakyat Jawa untuk kepentingan perang Jepang. Berikutnya, organisasi semi-militer Jepang. Organisasi semi-militer Jepang terdiri dari Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Heiho, Peta, dan Suishinkai. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama adalah Seinendan. Seinendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuannya adalah mendidik dan melatih pemuda agar membantu Jepang untuk menghadapi sekutu. Organisasi ini di bawah kepemimpinan Gun Saikan. Yang kedua, Keibodan. Keibodan atau disebut dengan Barisan Pembantu Polisi dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan anggota berusia 23 sampai 25 tahun. Tujuannya adalah membantu polisi Jepang pada masa pembukaan Jepang di Indonesia. Keibodan di daerah Medan disebut dengan Bogodan dan di Kalimantan Keibodan disebut dengan Sameo Konen Hokokudan. Berikutnya adalah Fujinkai. Fujinkai disebut juga Barisan Wanita. Dibentuk pada Agustus 1943 dengan anggota para wanita usia 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang Jepang. Berikutnya adalah Heiho atau disebut dengan Pembantu Prajurit Jepang. Dibentuk pada bulan April 1943 dengan anggota pemuda berusia 18 sampai 25 tahun. Heiho merupakan pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia, ya, dibentuk oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 2 September 1942, pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943. Selanjutnya adalah Peta.
Peta dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Dalam menghadapi perang tersebut, Jepang meminta bantuan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Pembentukan peta diinisiatifi oleh orang Indonesia bernama R. Gatot Mangkupradi. Berikutnya, barisan pelopor atau disebut dengan Sui Sintai. Barisan pelopor atau Sui Sintai adalah sayap pemuda dari Jawa Hokoka yang dibentuk pada Agustus 1944. Barisan pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Sudiro, Dr. Muwardi, R.P. Suroso, dan Oto Iskandar Dinata, serta Dr. Buntaran Marto Atmojo. Melalui organisasi ini, pemerintah Jepang berharap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesiapan untuk membantu Jepang dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Berikutnya adalah bagaimana sikap kaum pergerakan. Pada masa pendudukan Jepang Indonesia adalah masa yang paling membuat rakyat Indonesia menderita dibandingkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Penjajahan Jepang tidak pernah menghargai usaha orang Indonesia dengan upah dan tidak menghargai martabat dan harkat seseorang perempuan. Pemerintah Jepang juga memaksakan budayanya harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia, seperti Seikere, Gerakan 3A, mengirim wanita ke medan perang, serta melecehkannya. Maka, kaum pergerakan mengambil sikap antara lain, yang pertama, memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang sebagai wadah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, melakukan gerakan bawah tanah sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan secara diam-diam agar tercapainya kemerdekaan. Usaha selanjutnya adalah perlawanan bersenjata. Selain memanfaatkan perjuangan melalui organisasi, para pejuang Indonesia juga melakukan perlawanan bersenjata terhadap penjajahan Jepang. Antara lain, yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, yang dipicu karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang dan gagalnya perundingan. Jepang menyerang Kot Liang sehingga Tengku Abdul Jalil gugur dalam peristiwa pertempuran tersebut. 2. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu pada April 1944, perlawanan ini dilatar belakangi dengan amarah rakyat dikarenakan Romusa dan penyetoran bahan makanan kepada Jepang yang secara terus-menerus. Perlawanan ini dilakukan secara spontan sehingga Jepang dengan mudah menghentikannya. Tokoh pemimpin dari perlawanan rakyat Indramayu adalah Haji Madri. 3. Peristiwa Singaparna. Peristiwa Singaparna secara fisik ini terjadi di pesantren Sukamana Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Tahun 1943, beliau menolak dengan tegas ajaran berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikere setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikere ini jelas menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia, karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau pun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat pandemi. Berikutnya adalah perlawanan peta. Pada tanggal 14 Februari 1945 di Blitar terjadi pemberontakan dilakukan oleh para tentara peta atau pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Pada saat itu Jepang sedang terdesak dalam perang Pasifik. Untuk mengatasi pemberontakan ini, Jepang melakukan tipu muslihat. Mereka menyerukan agar pemberontak menyerah karena akan dijamin keselamatannya. Namun pada kenyataannya, para anggota PETA tetap mendapat hukuman. Organisasi PETA ini selanjutnya dibubarkan. Demikian anak-anak Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.